Dan inilah film Detective Night Independence 2023. Selamat datang di AR 412. Film diawali dengan memperlihatkan perampokan di bank yang dilakukan sekelompok orang. Mereka melancarkan tembakan ke segala arah supaya tidak ada yang melakukan perlawanan. Bahkan mereka juga menembak manajer bank di sana. Dengan cepat kelompok itu segera mengambil semua uang di brankas. Namun karena alarm berbunyi, mereka pun segera kabur. Tepat di luar, mereka sudah ditunggu para polisi yang siap menembak. Baku tembak pun terjadi hingga menyebabkan dua perampok terkena tembakan dan sisanya berhasil kabur. Para polisi lalu mengejar perampok yang kabur itu. Namun mereka dibuat bingung karena si perampok menyandera seorang wanita. Sampai datanglah seorang polisi lain yang dengan sigap menembak si perampok tepat terkena mata, sehingga dia pun tewas. Sedangkan di bank, terlihat bantuan medis sudah datang. Mereka bernama Daisy dan Ellie. Keduanya segera memeriksa keadaan korban satu persatu, dan mereka mendapati salah satu perampok yang masih hidup meski sudah tertembak dan dalam keadaan sekarat. Namun mereka mengabaikannya karena orang itu adalah pelaku kejahatan. Keduanya lalu masuk ke dalam bank dan mendapati manajer bank yang tertembak di bagian dada. Namanya adalah Sean Baston. Melihat bahwa orang itu masih bisa diselamatkan, mereka berdua membawanya masuk ke ambulan. Tapi bukannya pakai tandu buat ngegotong si korban, Daisy malah ngajak si korban buat jalan bareng. Dan setelahnya, dia segera dibawa menuju rumah sakit. Scene berpindah beberapa saat setelah kejadian itu. Kita akan diperlihatkan polisi yang menembak perampok tadi yang bernama James Knight, seorang polisi senior sekaligus detektif profesional. Dia menemui istrinya bernama Camilla untuk menanyakan putrinya, Ellie, yaitu salah satu petugas medis di awal film tadi. James hanya ingin memberikan boneka beruang miliknya yang sudah lama hilang. Namun Camilla berkata bahwa Ellie sudah terlalu dewasa untuk memiliki boneka itu lagi. Meski begitu, dia tetap akan memberikannya pada Ellie. Di sini, kita juga diperlihatkan kondisi keluarga James yang berantakan. Hubungannya dengan istri dan anaknya sedikit renggang karena James tidak pernah punya waktu untuk berkumpul bersama keluarganya. Beberapa waktu setelahnya, kita akan diperlihatkan para polisi yang mengadakan pesta untuk merayakan keberhasilan mereka dalam mengatasi perampokan di bank beberapa waktu lalu, sekaligus untuk mengenang beberapa petugas yang gugur dalam insiden itu. Di sana juga ada Daisy dan Ellie. Daisy lalu bertemu beberapa rekan polisi yang kemudian dia coba ajak kenalan. Namun karena Daisy bekerja sebagai petugas medis, rekan polisi yang lain mengabaikannya. Mereka malah mengejek Daisy dengan berkata bahwa menjadi petugas medis itu tidak ada gunanya. Daisy yang terpancing emosi lalu menantang petugas itu. Namun dengan satu kali pukulan, Daisy pun langsung KO. Dia dibawa keluar dan dipukuli habis-habisan. Ellie yang kembali lalu dikejutkan dengan keadaan Daisy yang babak belur. Dia lalu membawa Daisy pulang dan mengobatinya. Namun Daisy yang terlanjur mabuk lalu mengajak Ellie buat mantap-mantap. Setelah puas, mereka pun lanjut menjalankan tugas seperti biasa. Beberapa waktu setelahnya, terlihat Daisy yang mengunjungi panti asuhan tempat ayahnya bekerja. Di sana, mereka sedikit berbincang. Ayah Daisy lalu berkata bahwa panti asuhan mereka saat ini sedang kekurangan dana. Pemerintah sudah tidak mempedulikan mereka lagi, sehingga sang ayah harus bekerja ekstra untuk mempertahankan panti asuhan itu. Mendengar itu, Daisy pun merasa kasihan pada ayahnya. Suatu hari, ketika tengah bersantai, Daisy tiba-tiba mendapat panggilan dari atasannya yang mengatakan bahwa dia mendapat laporan kinerja Daisy. Pada saat kejadian perampokan di bank,
terdapat satu perampok yang tertembak namun masih dalam keadaan sekarat dan masih bisa diselamatkan. Bukannya menolong, Daisy malah membiarkannya. Meski orang itu adalah pelaku, meninggalkan korban yang terluka tetap dianggap pelanggaran oleh atasannya. Belum lagi, dalam kejadian itu, Daisy mengevakuasi manajer bank yang tertembak dengan cara yang salah, yang malah membuatnya kesakitan. Karena kejadian itu, awalnya Daisy hanya akan didiskors. Namun karena Daisy membantah dan misuh-misuh, akhirnya dia pun dipecat. Tak terima akan keputusan itu, Daisy pun berencana untuk mencuri seragam dan beberapa persenjataan milik kepolisian. Dia berencana menegakkan keadilan di kota karena dia merasa bahwa keadilan sudah mulai runtuh di sana. Dengan mempelajari beberapa video pembahasan polisi, ditambah latihannya untuk menembak, Daisy pun sudah siap. Daisy lalu mengenakan seragam polisi curiannya dan mulai berjalan mengelilingi kota. Dia berencana untuk merampok bank yang sama seperti di awal film tadi, yaitu Bank Boston. Namun sebelumnya, dia harus memeriksa kondisi tempat. Dia pun segera pergi ke Bank Boston. Di sana, dia bertemu dengan Boston, si manajer bank. Melihat cara berpakaiannya yang asal-asalan, Boston sempat mencurigai Daisy sebagai petugas palsu. Untungnya, Daisy berhasil meyakinkan Boston bahwa dia adalah polisi asli. Daisy lalu meminta izin untuk melihat brankas dengan alasan memeriksa keadaan. Dengan senang hati, Boston pun mengantarnya. Setelah masuk dan melihat banyaknya uang di sana, Daisy pun tergiur dan hal itu membuat tekadnya semakin kuat untuk mencuri di bank itu. Tujuan dia melakukan itu adalah untuk membantu mendanai panti asuhan milik ayahnya, sekaligus sebagai bentuk menegakkan keadilan. Selesai mengecek kondisi tempat yang ditarget, Daisy pun segera pergi. Barusan masuk mobil, tiba-tiba dia didatangi seorang wanita yang mengira bahwa Daisy adalah petugas sungguhan. Dia meminta bantuan pada Daisy untuk menolong suaminya yang dikeroyok para preman. Daisy pun segera pergi membantu. Di sana, dengan cepat, dia menodongkan pistol dan membuat para preman ketakutan. Tak hanya itu, Daisy juga menggeledah para preman. Namun saat proses penggeledahan, salah satu preman melakukan perlawanan, sehingga Daisy tanpa sengaja menembaknya. Hal itu membuat Daisy pun syok, tak terkecuali para preman lain yang semakin takut. Namun Daisy yang tidak mau ambil pusing langsung menembak semua preman satu persatu. Di sisi lain, James dipanggil oleh atasannya yang mengatakan adanya kasus baru, yaitu kasus pencurian seragam dan persenjataan milik kepolisian yang dicuri oleh entah siapa. Dan sayangnya, tidak ada rekaman CCTV di sana karena alasan privasi. Sang atasan lalu meminta James untuk menyelesaikan kasus ini. Di rumah, Daisy yang sedang membersihkan diri tiba-tiba didatangi oleh Ellie yang nampak kesal. Dia mengabarkan adanya kasus penembakan 4 orang di sekitaran Bank Boston yang dilakukan oleh seseorang dengan pakaian polisi. Saat ini, para polisi sedang dalam proses mencari sosok pelaku. Tanpa Ellie sadari bahwa orang yang dia ajak bicara adalah pelaku penembakan. Daisy lalu berkata bahwa setidaknya kejadian itu dapat membuat para polisi menjadi lebih waspada. Karena selama ini, para polisi tidak pernah mempedulikan masyarakat. Dia lanjut mengatakan kebenciannya pada para polisi yang tidak pernah memberikan kebebasan kepada masyarakat. Daisy menganggap keberadaan para polisi hanyalah seperti sampah yang tidak ada gunanya. Mendengar itu, Ellie pun sedikit kecewa pada Daisy dan memilih untuk pergi meninggalkannya sendirian. Hal itu membuat Daisy pun sedikit termenung. Namun dia tidak ingin kehilangan tekad. Dia lalu menemui ayahnya di ruang rahasia panti asuhan. Terlihat sang ayah tengah berbicara dengan 2 orang tak dikenal, yang ternyata ayah Daisy ini bekerja sebagai kriminal untuk mendapatkan uang dan bisa mendanai panti asuhan. Melihat kedatangan Daisy, sang ayah pun terkejut melihatnya mengenakan pakaian polisi. Daisy lalu mengajak ayahnya untuk melakukan perampokan di Bank Boston, karena dia melihat bahwa keamanan di bank itu sangat kacau
sehingga mereka bisa dengan mudah merampok di sana. Meski awalnya ragu, setelah melihat tekad anaknya, sang ayah pun setuju. Bersama anak buahnya, mereka pun mempersiapkan diri untuk merampok pada tanggal 4 Juli, pada hari kemerdekaan Amerika Serikat. Hari pun tiba. Terlihat semua orang tengah merayakan hari kemerdekaan. Tak terkecuali Camilla bersama teman-temannya. Sedangkan James bertugas menjaga keamanan. Camilla lalu didatangi oleh Ellie. Dia lalu memberikan boneka beruang pemberian sang ayah. Namun Ellie yang masih stres tidak begitu mempedulikan boneka itu dan malah ngajak ibunya buat minum. Di tempat lain, Daisy dan timnya akan beraksi. Mereka pergi ke Bank Boston dengan perlengkapan senjata. Melihat itu, para penjaga pun mulai menodongkan senjata dan siap menembak. Namun anehnya, mereka malah diem doang. Dan karena itu, para penjaga pun harus tewas tertembak. Sedangkan Boston lalu ditembak oleh Daisy. Setelahnya, mereka pun masuk ke brankas dan mengambil semua uang yang ada. Kabar perampokan itu pun terdengar oleh para polisi. Semua petugas lalu dikerahkan untuk menuju Bank Boston, tak terkecuali James. Namun sesampainya di sana, mereka langsung disambut oleh tembakan yang dilancarkan oleh Daisy di atas gedung. Baku tembak pun terjadi. Karena terpojok, Daisy lalu mendapat ide untuk berpura-pura sebagai polisi yang tertembak. Dengan mudah, dia dan kelompoknya berhasil keluar dari bank tanpa disadari siapapun dan membajak sebuah ambulan. Melihat ada Ellie di sana, Daisy lalu membawa Ellie ikut dan menjadikannya sebagai sandera. Sedangkan James yang tidak mendapati perampok di sana lalu sadar bahwa mereka telah kabur dengan menggunakan ambulan. Para polisi pun segera mengejar ambulan itu. Ketika sudah dekat, James pun memberanikan diri untuk melompat dari mobil ke ambulan. Dan pertarungan pun terjadi antara James dan Daisy. Sampai akhirnya, di tengah jalan, ambulan itu dapat dihentikan dengan cara ditabrakkan pada salah satu mobil petugas. Daisy pun keluar sambil menyandera Ellie. Sedangkan rekannya yang tersisa lalu kabur sambil membawa senjata api. James selalu memutuskan untuk mengurus rekan Daisy terlebih dahulu dengan menembaknya dan membuatnya tewas. James pun menghampiri Daisy. Namun melihat anaknya disandra, James pun mengalah dan membuang pistolnya. Daisy bukannya menembak James, malah banyak bicara dengan berkata bahwa sebenarnya dia hanya ingin menjadi orang baik. Namun karena semua perilaku yang dia dapatkan membuat dia berada di titik ini. Tak lupa, dia juga menyalahkan para polisi karena kejadian itu. Saat hendak menembak James, Ellie pun menggigit tangan Daisy sehingga dia berhasil terlepas, membuka kesempatan James untuk melakukan serangan pada Daisy. Daisy pun terkapar tak berdaya. Namun dia masih berusaha berdiri sambil menodongkan pistol ke segala arah. Muak akan hal itu, James segera memukul Daisy sampai dia pun pingsan. Dan film pun tamat. Sekian alur cerita untuk film Detective Night Independence 2023. Menurutku pribadi ini film cukup ringan. Cuma terlalu banyak adegan darah yang ditunjukin jelas. Udah gitu, adegan mantap-mantapnya juga nggak kotak. Masa iya sampai 1 menit cuma buat adegan gituan? Untuk kualitas visual dan beberapa efek CGI, menurutku masih kurang tertata rapi. Bahkan pas adegan James naik alias Bruce Willis lompat dari mobil SWAT ke ambulan, itu kelihatan banget CGI-nya.
Ya menurutku itu wajar aja, soalnya di sini Bruce Willis udah berusia ya. Dan kalau aku tonton filmnya, aku nemu satu adegan yang aneh, atau bisa dibilang lebih kelucu sih. Pas adegan Daisy ngerampok bank, para penjaga itu udah siap gitu, udah siap nembak. Tapi kok pada diem aja. Awalnya aku kira ini bakal jadi adegan epik gitu, pada tembak-tembakan. Ternyata malah mati duluan. Sungguh mengecewakan. Tapi secara keseluruhan, menurutku ini film yang keren dan aku masih bisa menikmatinya. Tapi kalau menurut kalian, gimana tentang film satu ini? Atau mungkin kalian punya rekomendasi film yang akan dibahas di video selanjutnya? Bisa request di komentar. Dan kalau ada kritik atau saran, langsung aja tulis di komentar agar kami bisa berusaha untuk menjadi lebih baik. Terima kasih telah menonton video kami dan see you next time.